Assalamualaikum, Teacher Feby. Waalaikumsalam Bu Ririn. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Teacher Feby. Apa rencana Teacher Feby dalam pertemuan kali ini? Rencana Feby pada pertemuan kali ini membicarakan tentang permasalahan yang sedang Teacher Feby hadapi sekarang ini ya Bu, yaitu tentang sosial emosional salah satu peserta didik Feby gitu. Yang mana peserta didik ini agak kesulitan Feby untuk apakan emosinya gitu Bu. Sehingga kadang mengganggu pembelajaran. Oh. Jadi tentang permasalahan tentang anak, sosial emosional anak yang mengakibatkan anak itu terganggu pelajarannya gitu, Teacher Feby? Mengganggunya ke teman-temannya Bu. Oh, juga Dan ke ke kita teman-temannya. juga. Iya, Oh, ke ya. kitanya juga. Oh, gitu, Teacher Feby. Jadi Iya, Bu. dari diskusi kita ini, apa yang mau Teacher Feby inginkan? Yang Feby inginkan dari pertemuan kita hari ini, semoga Feby bisa menemukan pencerahan gitu ya Bu ya, terhadap apa yang sedang Feby hadapi saat ini. Dapat pencerahan begitu ya, Teacher Feby. Iya Bu. Lalu apa ukuran keberhasilan diskusi kita kali ini, Teacher Feby melihatnya? Kalau Feby melihatnya kurang keberhasilannya itu kalau kita menemukan solusi atau adanya hal-hal yang bisa dilakukan yang membantu Feby untuk menyelesaikan permasalahan terhadap anak didik ini, Bu. Jadi Teacher Feby ingin dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak itu ya, Teacher Feby ya. Iya, Bu. Selanjutnya Teacher Feby, situasi apa yang Teacher Feby hadapi sekarang? Situasinya saat ini itu Feby di kelas itu ada punya anak beberapa yang butuh penanganan khusus gitu ya Bu ya, termasuk salah satunya yang bermasalah dengan emosi dan sosialnya. Nah, jadi sudah mencoba berkonsultasi juga dengan guru kelompok A-nya, dengan guru kelompok playgroup-nya, juga sudah konsultasi sama orang tuanya, tapi belum menemukan solusi yang tepat untuk menangani anak ini, dan juga kami agak terkendalanya karena orang tua pun juga bingung untuk menghadapi anaknya tersebut, gitu Bu. Itu kondisinya saat ini. Nah, jadi kondisi Teacher Feby bingung terhadap anak yang susah mengatur sosial emosionalnya begitu ya, Teacher Feby? Iya Bu. Iya, kira-kira Teacher Feby tahu nggak mengapa anak tersebut bisa berlaku seperti itu? Kalau dari pengamatan Feby dan hasil bertanya dengan guru-guru sebelumnya dan juga hasil dari pertemuan dengan orang tua kemarin, menurut Feby anak ini bisa demikian itu dikarenakan satu, dia anak yang bungsu ya Bu ya, jarak dia dengan abangnya jauh gitu. Terus yang kedua, mama papa sibuk. Yang ketiga, karena dia di rumah tinggal sama nenek, jadi ya kalau sama nenek kan tercurahkan semua kasih sayang, apa yang diinginkan diikuti gitu. Nah, karena di rumah tidak ada yang memberikan disiplin dan semua apapun yang diinginkan dituruti, akhirnya menjadi seperti ini gitu Bu. Kalau menurut dari Feby lihat dan Feby dengarkan, menurut Feby itu yang menjadi penyebabnya. Jadi penyebabnya karena dia anak bungsu, jadi jauh jaraknya antara abang dengan dia, lalu dia dimanja oleh neneknya dan mama papanya juga sibuk begitu ya, Teacher Feby ya. Lalu langkah apa saja yang sudah Teacher Feby lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang sudah Teacher Feby lakukan untuk mengatasi Langkah-langkah ya Bu.
langkah-langkah yang sudah Feby lakukan yaitu yang pertama berdiskusi dengan guru kelompok A-nya dan guru kelompok playgroup-nya. Yang kedua juga sudah berdiskusi dengan orang tuanya, dan yang ketiga sudah berdiskusi juga dengan kepala sekolah gitu ya Bu ya. Namun dari 3 hasil diskusi ini masih belum bisa membentuk anak ini seperti apa yang kita harapkan begitu Bu. Jadi Teacher Feby sudah berusaha berdiskusi dengan semua pihak ya, termasuk orang tua, Iya Bu. termasuk dengan gurunya, termasuk dengan playgroup-nya begitu ya Teacher Feby ya. Iya Bu. Kalau Anda ini jika Teacher Feby dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Teacher Feby dalam pencapaian tujuan terhadap anak tadi itu, dari permasalahan anak tadi? Baru 7 Bu. 7. Oke. Iya. Nah, sudah sampai 7 ya Teacher Feby. Sebenarnya perilaku seperti apakah yang Teacher Feby inginkan terhadap anak tersebut, anak yang bermasalah tadi? Seperti apa keinginan Teacher Feby terhadap anak itu? Feby berharap dengan Feby keinginannya tuh anak ini lebih bisa untuk mengontrol egonya gitu ya Bu ya, sehingga dia tidak selalu menonjolkan apa yang diinginkannya dan semua teman-teman harus mengikutinya. Feby inginnya dia juga bisa mendengarkan yang lain, mampu bersabar, terus karena sikap egonya ini kan teman-temannya jadi agak malas bermain dengan dia karena harus ngikutin apa maunya dia gitu. Jadi Feby berharapnya karena dia bisa meredam egonya tuh dia sosialisasinya dengan teman-temannya pun juga ikut bagus gitu Bu. Itu keinginan Feby Bu. Berarti keinginannya Teacher Feby pengen anak ini meredam egonya dan dia juga bisa bermain dengan teman-temannya begitu ya Teacher Feby? Ya betul Bu. Apa rencana Teacher Feby lakukan untuk melakukan terhadap tersebut? Rencana yang akan dilakukan Bu? Ya. Rencananya Feby akan mencoba melakukan kegiatan yang bersifat kinestetik gitu ya Bu ya, karena dia anaknya anak kinestetik, banyak bergerak gitu. Terus dia suka dengan huruf-huruf hijaiyah, jadi mungkin untuk karena dia kan egonya tinggi sehingga kadang mengganggu proses pembelajaran terutama di awal-awal pembelajaran. Jadi mungkin Feby merencanakan di awal kegiatan itu akan menyediakan pembelajaran yang menarik buat dia sehingga dia tidak mengganggu proses pembelajaran gitu. Yang kedua, tetap berusaha selalu dia berada dalam kelompok dalam kegiatan belajar dengan harapan semoga dengan dia berkelompok bersama teman-temannya ini dia jadi bisa bersabar, bisa ikut aturan, terus bisa lebih meredam egonya gitu. Walaupun sejauh ini sudah dilaksanakan, tapi masih belum kelihatan. Harapannya sih dengan hal ini bisa berangsur-angsur merubahnya gitu Bu. Terus kami juga menerapkan sistem kasih bintang gitu. Kalau misalnya anaknya bagus, nanti dia akan namanya akan berada di kolom yang ada di bintang 5. Tapi kalau misalnya sikapnya tidak bagus, maka namanya akan berada di kolom yang di kolom yang bintangnya cuma 1 gitu. Kemarin yang untuk bintang ini udah berhasil sih, cuma ada juga waktu itu yang dia masih tetap tidak ingin egonya lagi naik ya Bu ya. Nah, ketika udah diingatkan berkali-kali, enggak juga akhirnya kami terapkan sistem yang sudah dibikin, kalau yang enggak bagus namanya akan berada di bintang 1. Nah, ketika kami menulis, dia mencoba menghapus gitu. Nah, berikutnya kami coba pakai spidol permanen gitu. Memang namanya dihapus lagi sama dia pas baru ditulis. Kan kalau permanen walaupun baru ditulis tetap bisa kehapus ya Bu ya. Walaupun kotor papan tulisnya. Dan kami bilang, kalau Akin nggak mau namanya ditulis di sini, silakan sikapnya bagus ya. Nah, dia akhirnya nurutin duduk kembali, tapi itu dengan hati yang berat gitu Bu, belum dengan kesadaran dirinya gitu. Oh iya, jadi rencana Teacher Feby ingin membuat kegiatan kinestetik ya itu Teacher Feby. Iya. Dan memberikanlah pelajaran kesukaannya seperti huruf hijaiyah tadi begitu Nak? Betul. Ya. Jadi Teacher Feby
Ya, Bu Riri. Untuk mewujudkan rencana Teacher Feby itu, apa kira-kira yang perlu Teacher Feby persiapkan? Untuk mewujudkan rencana tersebut, yang perlu Persiapkan. yang perlu dipersiapkan itu yang pertama adanya kerjasama dengan rekan guru satu kelas gitu, karena kami kan di kelas ada 2 orang. Jadi kami harus diskusi dulu berdua, harus berbincang dulu berdua, harus mensepakati berdua apa kira-kira yang sebaiknya dilakukan untuk menangani anak ini gitu. Terus yang berikutnya kami juga akan coba konsultasi dengan kepala sekolah jika kami menerapkan ini apakah diizinkan atau tidak gitu. Yang ketiga, kami di saat pulang sekolah mungkin langsung akan mempersiapkan kan pulang sekolah kan memang biasanya mempersiapkan kegiatan yang untuk dilaksanakan anak besok ya Bu ya. Tapi untuk Ya. anak ini kami tambahkan kegiatannya agar dia bisa tenang dan tidak mengganggu proses pembelajaran gitu Bu. Oh, begitu ya Teacher Feby. Jadi Teacher Feby Ya Bu. ingin mempersiapkan, pertama dulu berdiskusi dengan guru sekelas, lalu Iya, menyampaikan kepada kepala sekolah, lalu untuk mempersiapkan iya. pembelajaran berikutnya ya Teacher Feby. Mm-mm. Uh, Betul Bu Riri. iya, hal apa yang bisa memastikan rencana yang telah Teacher Feby buat itu bisa berjalan dengan baik? Yang memastikan hal itu bisa terjadinya dengan baik yaitu disiplin dari diri kami ya Bu ya, dari guru-guru terutama guru kelasnya gitu, agar selalu bersedia, agar selalu bersiap-siap untuk menyiapkan pembelajaran yang bisa yang bisa untuk melatih emosinya, terus melatih sosialnya gitu Bu. Terus yang kedua adanya kerjasama dari seluruh guru-guru gitu Bu. Tidak hanya dari kelas kami, tapi juga dari guru-guru kelas lain, sehingga kami bisa menciptakan suasana pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas yang menyenangkan dan bisa membuat anak-anak nyaman gitu Bu. Ya, Teacher Feby ingin mendisiplinkan diri, lalu ingin bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Teacher Feby. Iya Bu. Ada Betul. skala dari skala 1 sampai 10, Teacher Feby menghendaki terhadap perubahan terhadap anak tersebut angka berapa? Ya. Menghendaki perubahan untuk anak tersebut skalanya berapa Bu? Ya, pengennya ingin diwujudkan skala Pengen berapa? diwujudkannya 10 tentunya ya Bu ya. Karena kalau 10 kan berarti udah maksimal ya Bu ya, udah ada perubahan berarti yang sangat bagus terhadap anak tersebut. Jadi kalau ditanya berapa skalanya, pengennya 10 gitu Bu. Iya, ya Teacher Feby. Kapan nih mau dilaksanakan rencana Teacher Feby ini? Perencanaan ini rencananya akan dilaksanakan dalam minggu besok ya Bu ya, karena di saat ini kan kami lagi sibuk kegiatan manasik haji dan hari ini kan sudah selesai tadi pelaksanaannya alhamdulillah ya Bu ya. Besok juga hari Jumat kami kegiatannya itu di aula penampilan minat bakat. Jadi kemungkinan untuk perencanaan kegiatannya mungkin saya dan teman sekelas akan mempersiapkannya besok dan untuk diterapkannya mungkin mulai minggu besok Bu. Oke, sudah sampai nih di penghujung diskusi ya Teacher Feby. Tapi sebelumnya Iya Bu Riri ya. Diskusi kita yang kecil ini yang dapat Teacher Feby simpulkan. Yang Feby dapat simpulkan dari diskusi kita hari ini, Feby merasakan bahwa Feby bisa menemukan titik terang atau pencerahan dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu Bu. Feby bisa memikirkan hal apa yang rasanya bisa dilakukan untuk membuat perubahan terhadap anak didik ini dan juga bisa mengajak rekan-rekan maupun warga sekolah untuk mewujudkan keinginan bersama agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan aman bagi anak-anak serta senang untuk semua anak-anak gitu Bu. Berarti
Oh, dengan kecil ini Teacher Feby sudah mendapatkan titik terang dari permasalahannya begitu. Nah, sekarang apa Iya. perasaan Teacher Feby? Perasaannya ada lega ya Bu ya, ada tenang karena sudah menemukan pencerahan atas permasalahan ini. Namun ada juga rasa-rasa sanggup nggak untuk melaksanakan ini dengan baik gitu sehingga bisa terlaksana dengan terus-menerus dengan konsisten sehingga membuat perubahan yang baik juga untuk anak ini gitu. Juga ada rasa kekhawatiran takut tidak tersampaikannya ketercapaian apa yang kita harapkan gitu ya Bu ya, karena kita nggak tahu apa respon dari anak ini nantinya gitu. Ditambah lagi kurangnya kerjasama dari orang tua, sehingga agak sedikit menyulitkan hal ini gitu Bu. Sudah Teacher Feby, sudah terbayangkah oleh Teacher Feby langkah-langkah yang akan dihadapi dari permasalahan ini? Sudah Langkah-langkah terbayang? yang akan Ya, langkah-langkahnya sudah terbayangkan kan Bu, sudah tergambarkan setelah ini apa yang akan dilakukan, yaitu ngajak teman sekelas ngobrol, terus merancang apa yang harus dilakukan, terus mempraktekkannya kepada anak ini. Sebelum mempraktekkan terus kami harus minta ACC dulu kepala sekolah gitu ya Bu ya. Jika diizinkan kami terapkan gitu. Dan harapannya mudah-mudahan hal ini bisa membuat perubahan kepada anak ini gitu Bu. ya, amin. Terima kasih atas Amin. waktunya Teacher Feby. Salam Sama-sama ya. Bu, terima kasih karena sudah mendengarkan, sudah menjadi coach bagi saya sehingga menemukan pencerahan dalam permasalahan ini Bu Ririn. Ya, Teacher Feby. Ya.